Yes, Joser. Gue mau sedikit cerita yang kemarin konser di Semarang. Setelah manggung, terus kita ketemu ex-friends, kita mulai pada tidur tuh jam 2 malam, jam 2 ada yang jam 3, kita mulai istirahat, bangun jam 8 pagi, kita breakfast bareng-bareng sambil ngobrolin konser semalam. Habis itu teman-teman tim X sama tim pulang duluan jam 9, gue ikut nganterin turun ke bawah ke lobby. Hey Joser, brotherku. Mau pulang duluan pagi ini sama tim. Kita cus duluan ke Jakarta. Yes. Baru Arintar nyusul. Kita kloter malam. Jakarta, Bekasi dulu, baru jalan-jalan ke Jakarta, balik lagi ke Bekasi. Iya. Mulangin elep. Yuk kita cus ke bawah. Kita antar brother-brother menuju Jakarta. Iya, Cok. Hah? Kenyang tidur. Ada yang ketinggalan? Walah, tidurnya jam 4. Apa? Yuk. Ayo ntar dulu. Oleh-olehnya Billy ketinggalan di kamar. Udah, lagi diambilin. Oke, ya, Cok. Yoi. Nanti bro. Gue bentar malam lah. Seserahan gitu. Steak ini mas. Staycation. Aku udah di sini malam. Terus gue juga nganter ke mobil. Cok. Hati. Pak. Belum ikut ya. Hati ya. Kapan-kapan mampir rumah gue lagi ya. Hati ya. Hati-hati di sini bang. Oh iya. Benar. Kain. Yuk. Kapan-kapan main ke rumah gue lagi ya. Dengan senang hati. Gue terima. Semarang sering-sering ya. Yoi. Oi. Goblok. Hari ini teman-teman duluan jalan pagi. Kita malam, kloter malam. Mantap, ada tata. Dibalikin. Ini salah nih di bawah nih. Ada bot. Tahanin. Silakan. Dapat Pak, biarin Pak. Tahanin dulu. Lepas. Tahanin. Tahan. Mas, dulu deh. Hati-hati. Bro, serius bro. Alright. Bareng gua aja, berempat pulang kita. Dulu nih. Yas, hati-hati Yas. Lu udah balik. Gua kloter malam gua. Oke, malam. Hati-hati, Cok. Oke. Jangan lupa mandi. Gua sambil ngecek ya kan. Barang-barang mereka. Bener. Celananya Trisno ketinggalan di kamar. Untung gue belakangan pulangnya. Nah, akhirnya gue balik habis ngantar teman-teman ke lobby, mereka pulang. Apa mau jalan-jalan ya? Gampang. Hari ini penguasa Semarang. Yoi, hati bro. Sampai santai lah malam, enakan jalan malam, tengah malam lah jalan, dari sampai sana subuh. Gua naik lagi ke kamar, gua ngelanjutin tidur lagi. Bangun-bangun ya siang menjelang sore, gua sama tim Ari Harjo Drum prepare, terus sore pas banget usaha nyokap udah buka. Ya
Akhirnya gue datang ke tempat usaha nyokap, tempat nyokap dagang jualan itu yang di pusat, yang di Bundaran Cinde. Hey Joser, kali ini kita lagi ada di Bundaran Cinde, Semarang. Ya, kita mau ngapain? Ini keren banget dan penting banget. Gua mau ke tempat usaha nyokap gua. Seperti apa usahanya? Yuk kita langsung aja ciao ke sana. Nah ini guys, tempat usaha nyokap. Tuh, nyokap gua lagi bikin adonan. Nyokap sama adik. Maghrib. Nah, jadi sebenarnya ada ceritanya tersendiri sih. Kenapa nyokap bisa jualan itu ya? Karena ya efek awal pandemi gitu. Yang biasanya itu perkonseran stabil, gue bisa bantu-bantu keluarga. Tapi semenjak konser disudahi selama pandemi, akhirnya gue berinisiatif untuk support nyokap berdagang atau berniaga. Nah, akhirnya gue di situ gue bantu nyokap selama gue ada waktu dari sore sampai malam sekitar jam 7-an lah, jam 7:30-8 itu gue ditraktir nih ceritanya sama adik gue bontot. Dia tuh sampai WhatsApp gue, Mas Ari jangan beli makan di luar, pokoknya kali ini aku yang traktir, kan aku bantuin mama jualan, jadi aku punya uang dulu, belagu dia. Si Raya ya. Tapi ya kita seru sih kemarin, gue jadi tahu seberapa ramenya nyokap jualan. Alhamdulillah loh, itu setiap malam, jadi jualan dari sore sampai malam itu selalu ramai, alhamdulillah. Terus untungnya juga adik gue yang bontot bisa bantu gitu di pusat. Kalau di cabang memang ada karyawan-karyawannya. Jadi menunya nyokap tuh jualannya menu-menu makanan yang nggak umum, kayak jualan kondok, terus bakaran-bakaran, pokoknya menu-menu yang jarang tapi harganya terjangkau, pokoknya asik. Buktinya teman-teman tip X juga nyobain satu-satu, penasaran. Selama perjalanan kita dari Bogor ke Semarang itu, wah Ri, bisa dong nih nyobain menunya nyokap. Nah, lu lihat tuh. Ini makanan buatan nyokap, usaha nyokap. Adanya di Bundaran Cinde. Adanya di Bundaran Cinde, Ada Semarang. 3 cabang. Ada 3 cabang. Di mana aja, Mak? Di Bundaran Cinde pusatnya, terus di Jolotundo sama di Kelipang yang ketiga. Yes. Sekarang kita cobain, teman-teman band gua nyobain. Ya. Ayo let's go guys. Ini Tristan nyobain nih, usaha nyokap nih. Ngapain sih? Sama-sama. Amin. Bisnis apa sih nih? Ini Ini apa namanya? Kondok Oh, Mr. kondok. Namanya Kondok Mr. Pogo. Wih. Kondok Mr. Pogo. Adanya di 3 cabang di Semarang. Oh, udah 3 cabang. Punya 3, ngeri loh. Langsung jadi pengusaha kondok loh. Efek pandemi langsung. Iya. Alhamdulillah. Kondok usaha nyokap. Luar biasa. Harus cobain. Ini buat Jale, sini aja punya Chef Rizal. Oh, nanti ke bawah. Nanti dia foto sendiri aja. Ini usaha ibu cobain. Ini efek pandemi jadi punya 3 cabang loh ya. Ayo coba viewers foodnya keluarga. Sekali lagi. Tengahnya ambil ada itu mozzarella-nya di dalam. Ini isiannya mozzarella yang molor itu. Bisa sosis juga. Bisa di mix. Ada variannya juga sebenarnya itu. Ada. Ambil 2 lagi. Mantap. Rick. Ini buat Mickey Hot. ukuran kondok. Ini udah oke.
Mr. Pogo. Ukurannya gede. Namanya Kondok Mr. Namanya Pogo. Kondok Mr. Pogo. Oh, kondok Mr. Pogo. Wah, luar biasa. Ada wajah lu Yos di Ada. warungnya. Lu harus cari nih outletnya di mana. Lu rasain. Ada 3 cabang di Semarang. Pokoknya rasanya Mak Yos. Mak Yos. Mak Nyus. Mak Yos. Wah, gila enak banget. Kondoknya Mas Pogo ya? Itu banget. Istimewa Mas. Endolita. Kan yang itu ada mozzarella-nya di dalam. Kamu jadi tengah. Ketika ya yuk, 1, 2. Kait susah di tengah. Nanti Mikir. Di Semarang ada Sosis. Kondok. Sekondok. Namanya Mr. Pogo, Kondok Mr. Pogo. Ada 3 cabang di Semarang. Harusnya 5, yang 2 bermasalah yang udah tak tinggal. Amin. Dicupin. Nah, ambil tangga ke pinggirnya. Ini kayak talk show ya. Amin. Podcast ini. Mozzarella. Food blogger. Oh, food blogger. Enggak sing wedok ini Mas. Mozzarella-nya di dalam ya? Di dalam, cuman harusnya tuh hangat-hangat panas jadi dia bisa molor. Ini pusatnya di Cinde. Pusatnya di Cinde. Yang kedua, Mr. Pogo pusat itu memang pertama kali di situ buka. Terus yang kedua di Jolotundo dekat Masjid Agung. Yang ketiga di Kelipang. Pogo, habis makan ini langsung Pogo. 3 cabang di Semarang. Semarang? Hmm. Wah, mantap nih. Kemarin sih lihat postingannya, wih, kayaknya mantep sih. Alhamdulillah. Kita cobain ya. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya panas, jadi dia mozzarella-nya bisa molor. Ini gitu. ininya daging ya dalamnya? Dalamnya mozzarella, Pantesan. bisa sosis. Iya. Enak Bu, alhamdulillah. enak. Namanya Kondok Mr. Pogo. Kondok Mr. Pogo. Wah, cakep deh namanya ini, Ya, keren. harus. Ini harus yang datang ya harus Pogo-Pogo aja. Loh, Mas Dari Rizal apa? ada fotonya di Ada di situ. Ada. Ini kayak di pepnya Bang Ari ada. Iya. Alhamdulillah. Udah tiga cabang. Ada 3 cabang. Gitu. Kalah lu Bang. Nyokap udah 3 cabang loh. Makanya. Berkembang lah Bu lah. Mantap Amin, ini Bu. amin. Nah, itu tadi review dan testimoni dari teman-teman gua, teman-teman tim X, brother-brother gua tentang menu makanan buatan nyokap. Kondok Mr. Pogo. Begini, Saya sempat muter-muter keliling-keliling ketemu orang. Baru sekarang bisa nongkrong begini. Yang ono diem-diem habis. Tadi makan guys. Ayo kerbas. biasanya di tengah penuh mainan gitu orang mangkat. Sebelah sini, sebelah sana. Sudah mudik lebaran ya. Enggak, tadi malam nonton apa saya depan panggung jadi ra iso metu. Anjas. Tak mau WA-an. Desek-desekan. Oh, mamanya ngobrol pas aku harap ini kan.
katanya biasanya di sini rame nih orang apa Permainan. jual jasa mainan. Waktu Hari ini nggak jualan karena apa? Semalam habis nonton Tim X. iya. X-Friend itu. X-Friend sama mereka tuh Panzer Biru, fans dari PSIS Semarang. Si Vino karo Kobus karo Arvida pas lebaran pada naik-naik itu Oh, kan banyak mainan anak-anak. malah anak-anak gua yang malah pada sempat main kemarin lebaran. Kalau malam minggu full rame. Ini namanya tuh kayak ceritanya tuh segitiga emasnya Semarang apa ya? Segitiga Semarang Selatan. Segitiga emas Semarang Selatan di Bundaran Cinde ini. Maksudnya apa segitiga mas? Pusat Itu juga, Mas. rekreasi mungkin Pak. Oh, Tapi harganya jangkau rakyat. rakyat. Pandemi itu mengajarkan kita berbuat sesuatu yang baru. Contohnya apa yang dijalani nyokap. Pandemi membuat kita membuka peluang baru. Dan hasilnya seperti ini. Alhamdulillah berkah. Nah, buat saya pribadi pandemi kemarin itu membuat berkah. Alhamdulillah sekarang sudah punya 3 cabang. Yang harusnya sebenarnya itu ada 5, yang 2 tutup. Tuh. Nah, setelah ngobrol banyak sama nyokap, ngobrolin usahanya, karena selama bulan Ramadan, selama Lebaran gue di sana itu, gue nggak sempet nanya itu, dan kan nyokap kalau Lebaran sempet tutup, jadi gue baru ngerasain kemarin aktivitas nyokap, jualan itu lumayan lama di situ. Dan yang paling penting nih teman-teman tim Ari Harjo Drum jadi tahu dulunya gue bagaimana. Gue belum pernah cerita ke tim gue, dapet cerita dari nyokap gue. Kayak contohnya Ari itu nggak terlalu hafal sama jalan-jalan kecil di Semarang, tapi kalau jalan-jalan kecil di Jakarta dia lebih hafal. Teman-teman tim Ari Harjo Drum taunya malah dari nyokap. Itu baru satu contoh tuh dari sekian contoh yang nyokap buka kartu gue di teman-teman gue. Nah, habis ngobrol-ngobrol, 7:30 gue pamit sama nyokap. Gue minta doanya, gue minta restunya supaya perjalanan sampai karir itu nanti kembali lagi, amin, kembali normal lagi, manggung lagi seperti sedia kala. Terus gue juga ngasih nasihat ke adik gue, tetap jaga nyokap juga sehat selalu. Dan juga teman-teman Harjos, mohon doanya supaya usaha nyokap dan nyokap juga sehat selalu dan sukses buat kita semuanya. Akhirnya gue cabut. Sebelum pamit pulang, nyokap sempet doain juga tuh, doain buat perjalanan pulang, mobil juga disentuh-sentuh, dikasih doa-doa supaya diberikan kelancaran. Oke, akhirnya gue pas mulai jalan, gue ditelepon nih sama sohib gue, Koh Agung. Nah, kokoku nelpon, Mas bro, udah di mana? Oh, ini udah mau arah pulang. Loh, hari ini aku ini loh lagi ulang tahun loh. Jadi aku ada acara di restoran, salah satu restoran di Semarang. Oke, ini kebetulan juga searah, mau ke arah tol. Nah, tolnya itu sama restoran deket jaraknya. Restoran belok kiri. Nah, tol itu lurus sedikit, putar balik belok kanan. Nah, jadi benar-benar kayak udah diatur gitu. Gua datang ke undangan ulang tahun Koh Agung. Koh Agung itu ada kerjasama di vape gua. Jadi beliau ini selaku distributor untuk wilayah Jawa Tengah yang punya Abi Vape. Kemudian gua
ngobrol-ngobrol, makan-makan, ketemu sohib gue juga, dedengkotnya MK, Mas Eko HC. Nah, akhirnya ngobrol seru di situ, makan, terus ngobrolin all about vape. Kemudian selesai makan, gue berpamitan. Ini malam yang sedang berulang tahun. Terima kasih. Ini makan spesial banget buat kita. Sampai ke pokoknya harus pilihannya banyak. Tenaga nih buat nanti pulang ke Bekasi. Yes. Pokoknya sehat selalu. Terima kasih. Di ulang tahun yang kesekian ini. Iya. Gak mau sebutnya kan ya. Gue jadi terus aja. Yang bisa Oke, buat kalian semua boleh komen, tebak, nanti ada giveaway-nya ya. Berhadiah langsung sama isi pot. Sama liquid groovy. Sama giveaway. Pokoknya yang tebakannya benar, nanti langsung dapat hadiah. Happy birthday Koko. Dia ini orang yang sangat baik sekali. Kemudian, nah di sela-sela obrolan itu, gue memberikan giveaway itu. Mungkin kalian kalau barusan nonton videonya, kalian bisa ikut tuh, karena hadiahnya sangat menarik. Ko Agung ini juga si empunya EasyPod. Beliau akan memberikan giveaway-nya EasyPod buat kalian yang bisa menjawab ulang tahun yang keberapa Ko Agung ini. Nah, dan juga buat penjawab pertanyaan yang kedua, kalian akan mendapatkan Liquid Groovy. Pertanyaan juga tetap sama. Yang pasti jawabannya sama. Yang kedua ya, yang tercepat pertama dan benar itu mendapatkan EasyPod. Yang tercepat dan benar yang kedua akan mendapatkan Liquid Groovy by Arietif X. Nah, setelah gue ngobrol panjang lebar, akhirnya gue berpamitan. Kemudian akhirnya gue masuk tol nih. Gak jauh kan dari restoran, gue masuk tol. Sebelum gue masuk tol, karena gue makan terlalu banyak, di tempat usaha nyokap gue makan, terus di ulang tahun Ko Agung juga gue makan banyak. Akhirnya gue ngerasa ngap. Pas tim gue mau nyetir, gue ambil lah kuncinya. Loh, kenapa mas? Kali ini gue yang nyetir duluan. Pokoknya jarak 410 km, setengah perjalanan harus gue. Gak kok gitu? Iya, karena gue ngap. Mumpung mobil lo manual, buat aktivitas gerak gue nih. Oh ya udah. Akhirnya mereka gue suruh istirahat, gue nyetir nih. Baru beberapa kilometer ngobrol-ngobrol, mereka tertidur lelap. Oke, mungkin karena bawaan gue smooth kali ya. Ya nggak sih? Ngaku lo. Apa lo emang ngantuk? Akhirnya gue jalan 10 km, 20 sampai 100 km. Akhirnya kita minggir dulu istirahat di rest area untuk membeli makanan, terus ngisi e-tol, isi bensin sama buang hajat. Akhirnya kita jalan lagi. Masih gue juga yang bawa. Gue pikir baru 100 km. Ntar lah 100 km lagi. Masuk kilometer ke 200. Mereka masih terlelap nih. Ya udahlah, gue bawa. Mulai istirahat itu gue mulai pegel itu di kilometer 190. Jadi udah 220 km lah. Gue minggir, set. Gantian lo nyetir. Habis makan, terus ngopi, nyetir, gantian. Gue di sebelah. Lama-lama ngantuk juga karena gue nggak ada aktivitas. Gue di dalam dingin. Akhirnya dari kilometer 190 itu gue tidur set. Tiba-tiba gue kebangun karena pengen kencing di kilometer berapa ya, 110 atau 105 lah. Kita minggir, udah bukan di rest area lagi, rest area udah mulai penuh. Gue minggir, semuanya pada buang hajat, masuk mobil lagi. Gue udah mulai nggak ngantuk tuh, mulai seger. Cuman mata masih sepet sih, karena baru tidur ya sepanjang 90 km lah, 80 km lah.
Tim gue ngomong, kayaknya mata udah seger. Oh enggak, kenapa? Ya masih sepet-sepet dikit lah. Oh, kalau masih seger mah boleh kali gantian, mata gue sepet. Buset ya, udah sepet lagi tuh mata. Parah. Jadi harusnya setengah-setengah nih, jadi ada sedikit kecurangan di situ tuh. Akhirnya daripada kan urusan mata nih kalau di jalan nggak boleh lengah. Ya udah, dengan berbesar hati gue, sini gue lagi yang nyetir, dia tidur. Apa sih ya gue, giliran gue nyetir macet. Itu yang sebenarnya bikin ngantuk tuh. Mungkin dia saat gue tidur dia juga ngerasain macet, makanya dia baru sebentar ya udah ngantuk. Akhirnya oke. Dari kilometer 98, gue ingat kilometer 98 sampai rumah gue lagi yang bawa. Tapi bener, buat kalian semua ini sedikit tips nih. Sedikit mata ngantuk pun mendingan minggir deh, karena bahaya. Mendingan lo minggir, lo istirahat sejenak, tidur-tidur 10 menit, 15 menit itu bisa bikin kita fresh kok. Nah habis itu, karena itu sangat penting. Terus gue jalan setelah sampai pintu keluar tol Grand Wisata, itu udah mulai terang, karena udah 6:30. Nah pas sampai deket rumah, gue bangunin tim gue. Karena apa? Namanya bangun tidur langsung suruh nyetir itu kan pasti pusing. Jadi sebelum gue sampai rumah dia udah gue bangunin. Karena itu tips juga tuh. Jadi kalau mata masih ngantuk-ngantuk, kumpulin dulu deh nyawanya, baru lu pegang setir lagi. Jadi gue bangunin karena udah mau deket rumah. Pas sampai rumah, gue ambil barang-barang gue. Akhirnya kita bubar jalan. Ternyata celana Trisno tetap ketinggalan di mobil. Parah. Nah Joser, itu tadi sedikit cerita perjalanan gue mulai konser di Semarang atau mudik part 2 sampai kembali dengan selamat. Nah, buat kalian semua jangan lupa ikutin giveaway-nya yang tadi karena hadiahnya sangat menarik banget. Dan juga buat teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini karena kalian akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Jangan lupa tetap ikutin terus YouTube channel Ari Harjo Drum. Di sini dan pengen tahu aktivitas gua, tetap tonton YouTube channel Ari Harjo Drum. Tak des.